الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعاء الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام, para pemirsa, para pendengar TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukru lillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di atas ketaatan, di atas ibadah yang membuat kita senantiasa terarah kepada akhirat, yang membuat kita senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa meneguhkan hati kita semua di atas kebenaran dan mempertahankan hal itu hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan adab-adabnya. Al-Quran, ikhwatal iman, adalah kalamullah Tabaraka wa Ta'ala, kalamullah Azza wa Jal, al-muta'abbad bitilawatih, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana membacanya adalah ibadah. Baca ayat Al-Quranul Karim adalah ibadah. Dan itulah perbedaan antara Al-Quran, atau di antara hal yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, yaitu di antara perbedaannya Al-Quranul Karim membacanya ibadah, dihitung per huruf, ya, dihitung per huruf oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan ayat hadis kursi atau hadis ilahi membacanya tidak termasuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quranul Karim, ikhwatal iman, adalah zikir terbaik, zikir terbaik secara mutlak. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan kata zikir, maka makna yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Adalah Al-Quranul Karim. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Maka zikir yang maksud adalah baca Quran. Karena Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur, membaca Quran dengan benar, dengan adab-adabnya, akan membuat hati ini menjadi tenang dan bahagia. Al-Quran adalah
zikir terbaik. Sehingga kita harus memperhatikan adab-adabnya. Semakin kita menerapkan adab-adab Al-Quran, maka kita akan merasakan kedahsyatan zikir Al-Quranul Karim. Dan Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Makanya para ulama menyebutkan di antara adab terhadap Al-Quranul Karim al-amalu bih, yaitu mengamalkan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran, misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi, Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, ahli Al-Quran adalah orang khususnya Allah. Siapa yang dimaksud dengan ahlullah, ahlul Quran? Siapa yang dimaksud dengan qari? Qari hakiki bukanlah orang yang menguasai betul ilmu tilawah, yang betul-betul pandai membaca Al-Quran dengan baik. Laisa huwa qari. Qari yang sungguhnya adalah yang membaca Al-Quran dengan baik, memahaminya dengan baik, dan mengamalkannya. Hal yang menguatkan itu adalah hadis Abu Hurairah. Kalau seandainya dikatakan qari atau ahlul Quran hanya sekedar membaca Al-Quran, kepiawaian, kemahiran seorang membaca Quran, lalu dia mendapatkan keutamaan Al-Quran, di mana Allah Jalla wa'ala akan menjadikan Al-Quran menjadi sebab seorang mendapatkan syafaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di akhirat kelak, pada hari kiamat, di hari akhir akan memberi syafaat kepada orang yang suka membacanya. Makna dari qari yaitu membaca, memahami dan mengamalkannya dengan benar. Al-fadail, fadail a'mal manutatun bil ikhlas wal mutaba'ah. Ini kaidah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua keutamaan amal, hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semua keutamaan amal tidak akan diraih oleh seorang di dunia terlebih di akhirat kecuali ia mengamalkannya, kecuali ia mengamalkan amalan tertentu dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu tidak hanya membaca Al-Qur'an, beliau bahkan mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak dikatakan qari kalau hanya pandai membaca Al-Quran. Kaifa yuqalu qari wa huwa qara Al-Quran wa yuqalu bima fihi Al-Quran. Bagaimana dikatakan qari yang Allah Jalla wa ala banggakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji dengan setinggi-tinggi pujian, sementara ia membaca ayat-ayat yang bertentangan dengan amalnya.
Kaifa yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Bagaimana dia menjadi dikatakan seorang qari, dia membaca Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Misalnya dia pandai baca Quran tapi dia seorang yang zalim. Dia membaca ayat Al-Quran, ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah berlaku bagi orang-orang yang zalim. Wa huwa yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Dia baca Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Jadi jelas sekali ikhwatal iman. Jangan pernah kita bangga mencapai atau menganggap diri kita seorang qari atau seorang yang dikatakan ahlul Quran. Di mujarrad tilawah, hanya sekedar membacanya saja, pandai membaca, menghafalnya. La. Bagian dari Al-Quran membaca dengan baik. Bagian dari Al-Quran berjihad dengan Al-Quran, di antaranya adalah dengan menghafalnya. Tetapi itu belum sampai kepada tujuan utama. Karena Allah Jalla wa'ala menjelaskan tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan melalui tadabbur. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa kami turunkan? Allah Jalla wa'ala tegaskan liyadabbaru, agar mereka mentadaburi makna dan kandungan Al-Quran. Berkata Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala, mal murad minat tadabbur, apa yang dimaksud dari tadabbur? Tadabbur li ajlil amal. Tadabbur li ajlil amal. Allah mewajibkan kita mentadaburi Al-Quran agar kita bisa mengamalkannya. Agar kita bisa mengamalkannya. Kaifa natadabbaru Quran? Bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Mentadabbur Al-Qur'an tidak bisa hanya melalui bahasa Arab. Tidak bisa hanya melalui bahasa Arab. Meskipun Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Karena ada di antara ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami secara bahasa Arab. Harus merujuk kepada tafsir Allah Jalla wa'ala itu sendiri. Merujuk kepada tafsir Rasulullah SAW. Tafsir sahabat. Tafsir tabi'in. Tafsir atba'u tabi'in. Dan ulama al-mufassirun. Jadi betul-betul memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman sahabat. Tahapan-tahapannya jelas sesuai dengan tahapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahmul Quran bil athar. Memahami Al-Quran dengan athar. Ini penting ma'asyiral muslimin. Dengan kita memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya, apa yang disepakati tidak ini maksud dengan pemahaman sahabat ketika pemahaman salah pribadi mereka, personal mereka yang bersifat keliru, tapi yang disepakati oleh sahabat Rasulullah. Ketika sahabat sepakat bahwa ayat itu maknanya sesuai dengan apa yang Allah jelaskan, ya, maka itulah tafsir. Ketika sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa ayat itu sudah ada tafsir dari Rasulullah SAW, maka itulah itu dimaksud dengan pemahaman sahabat. Dan demikian seterusnya. Setelah Al-Quran dipahami dengan benar
sesuai dengan ijma sahabat, sesuai dengan pemahaman sahabat, baru tadabbur maknanya merenungi, meresapi. Kita resapi maknanya. Tapi kalau kita meresapi tetapi berangkat dari titik pemahaman yang salah, maka tidak akan pernah ada tadabbur. Kalau tadabbur kita salah dan keliru atau tidak sempurna, maka kita sulit mengamalkan Al-Quran, menghadirkan amal saleh melalui Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berdasarkan kesepakatan ulama, a'dhamud dzikr al-itlaq, dzikir teragung secara mutlak. Dan dalam hal ini ikhwatul iman, Al-Quran tidak boleh dikhususkan sebagian surat atas sebagian lainnya, kecuali dengan dalil. Tidak boleh dikhususkan secara amal, secara waktu, secara tempat, apapun itu. Surat-surat tertentu dibaca pada waktu tertentu, tidak dilakukan kecuali dengan dalil. Misalnya membaca surat tertentu pada malam atau hari tertentu. Walaupun Al-Quran adalah dzikir terbaik, tetapi mengkhususkan Al-Quran di waktu tertentu, pada tempat tertentu, untuk amalan tertentu, la budda min dalil. Harus dengan dalil. Harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Li'annahu law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya Al-Quranul Karim yang dikhususkan pada waktu tertentu, tempat tertentu, untuk amalan tertentu adalah benar, adalah baik, tentu Rasul dan sahabat sudah lebih dahulu mengamalkannya. Ini yang penting ya ikhwatal iman. Dan tidak semua surat Al-Quran memiliki keutamaan. Tidak semua. Hasbuka. Cukup bagi kita. Hasbuna. Cukup bagi kita Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Tapi menyebutkan Al-Quran untuk amalan tertentu harus dengan dalil. Menyebutkan Al-Quran memiliki keutamaan tertentu juga harus dengan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ikhwatul iman, sehingga tidak ada pembodohan terhadap masyarakat kaum muslimin. Banyak sekali amalan-amalan dari Al-Quran, dari ayat ini, dari ayat itu dikutip, dicomot sana, comot sini, tetapi tidak ada dalilnya. Ya, Allahul musta'an. Ya ikhwatul iman rahimahullah. Kemudian untuk menyempurnakan tadabbur, maka perlu adanya adab. Agar kita bisa mencapai tadabbur dengan baik, maka kita perlu menerapkan adab-adab Al-Quran. Ilaikum adabul Quran. Berikuti beberapa adab Al-Quranul Karim. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. La li syuhrah wala lil ujrah. Tidak boleh seorang baca Quran karena ingin dikenal sebagai seorang qari. Ingin didengar suaranya, ingin dipuji, disanjung oleh banyak orang bahwa dia adalah seorang yang indah suaranya. La ma'ijus hadha. Tidak boleh ini. Iqra al-Quran bi ikhlas. Baca Al-Quran dengan ikhlas. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh beramal kecuali karena Allah.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap beliau meriwayatkan, menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Karena isi dari hadis itu adalah thalatha awwalu man tasa'ara finnar. 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka, merasakan dahsyatnya siksa neraka. Di antaranya adalah seorang qari yang pandai, yang mahir baca Quran, tetapi dia baca Quran bukan karena Allah. Dia bohong. Bahkan Allah katakan, bal kadzibta walakinnaka qara'tal Qur'an liqala qari. Kamu baca Quran bukan karena aku, kata Allah Jalla wa ala. Kamu dusta, kamu bohong. Kamu baca Quran hanya ingin dikenal oleh banyak orang sebagai qari. Dan jangan pernah baca Quran, jangan pernah hidup dari Al-Quran. Jangan pernah hidup dari Al-Quran. Seorang imam rawatib menuntut gaji. Bolehkah seorang imam rawatib menuntut gaji? Majus. Tidak boleh, ikhwatul iman. Dia tidak boleh menuntut gaji, dia tidak boleh meminta dinaikkan gajinya. Kalau memang dia ikhwatul iman, ikhlas lillah azza wa jalla. Antum bisa memiliki kemampuan baca Quran, antum hafal Al-Quran, lalu antum diminta untuk menjadi imam, maka jadilah antum sebagai imam yang ikhlas. Lalu setelah itu diberi mukafah, diberi hadiah oleh dewan masjid atau takmir masjid atau baitul mal atau apapun itu, maka tidak masalah diterima. Tetapi jangan pernah mengharapkan itu. Tetapi ikhwatul iman, yang terpenting adalah seorang imam harus bekerja, mencari mata pencarian dari cara yang lain, untuk menghindari ketidakikhlasan dalam baca Quranul Karim. Intinya tidak boleh seorang qari hidup dari Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran wa'malu bihi wa la tajbu an, wa la taghlu fihi, wa la ta'kulu bihi, wa la tastakthiru bihi." Bacalah Al-Quran, amalkanlah, janganlah engkau mengabaikan Al-Quran, berlebihan dalam mengamalkannya. Dan Nabi mengatakan, "Wa la ta'kulu bihi," dan jangan pernah makan dari Al-Quran. Apalagi apa? Wala tastakthiru bihi, apalagi memperkaya diri dari Al-Quran. Allahul musta'an. Syekh Abdullah Fauzan berkata, tidak boleh mengambil upah dengan sengaja dari amalan ibadah mahdha, sebab upah akan menghilangkan pahala sama sekali, berdasarkan kesepakatan para ulama, karena Allah tidak menerima amal kecuali dikerjakan karena Allah. Tidak setiap amal boleh diniatkan untuk mendapatkan dunia, seperti menjadi imam salat. Lihat kata Syekh Abdullah Fauzan, tidak setiap amal boleh diniatkan untuk mendapatkan dunia, manfaat dunia, seperti menjadi imam salat, muadzin, dan kaidah. Seluruh ibadah mahdha tidak boleh dengan niat atau sengaja mendapatkan upah darinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya ikhwatul iman, saya pikir kita akhiri dulu materi kita untuk saat ini. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah tentang adab Al-Quranul Karim pada pertemuan berikutnya. Karena saya ingin memberi kesempatan kepada para pemirsa untuk bertanya. Ya, wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Nah, sebelumnya mohon maaf dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Iya. Dengan Baik. Samina Cirinong. Baik, silakan Ibu. Waktu saya di Jakarta, saya diajarkan membaca Al-Quran, dilatih dengan orang-orang bidah. Dia masih udah tua renta. Apakah dengan bisa belajar ini, dia dapat pahalanya, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Allah tabaraka wa ta'ala
menyuruh kita untuk membaca Quran dengan baik. Membaca Quran dengan baik. Sebagaimana Allah katakan, yatlunahu haqqa tilawati. Yaitu mereka adalah orang-orang yang membaca Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Makna membaca Quran dengan sebenarnya yang tersebut dalam ayat, yaitu diantaranya adalah membaca ayat dengan benar, membaca Quran dengan benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang yang ingin membaca Quran dengan benar, apakah harus melalui talaqi? Ya, harus melalui guru atau ustadz begitu. Ini masalah hasil sebetulnya. Yang penting hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Tentu dalam hal ini berbeda dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau dikatakan secara mutlak bahwa seorang ingin membaca Quran dengan baik, minimal sudah menghatam, baca Al-Quran ya, sampai hatam di hadapan ustadz. Kalau itu yang membuat seorang menjadi benar bacaannya dengan disimak, nah berarti dia wajib. Karena kemampuan dia membacanya kurang, daya tangkapnya kurang, ya, dia susah mengucapkan makhraj. Jadi orang yang seperti ini, ya dia harus belajar melalui guru, menyimak bacaannya, ya, seluruh surat, sehingga dia tidak asal baca di hadapan guru yang bisa mengoreksi dan memperbaiki bacaannya. Adapun apabila seorang bisa membaca Quran dengan menyimak dari TV-TV sunnah, dari radio-radio sunnah, dari YouTube misalnya, dia ikuti, dia perhatikan makhraj, cara mengucapkannya, panjang pendeknya, tanpa belajar dari guru, maka itu juga tidak ada masalah, tergantung kepada orang masing-masing. Dalam hal ini kaidah mengatakan al-wasailah kamul ghayah, wasilah itu, sarana itu bergantung hukumnya kepada hukum tujuan. Jadi ketika tujuannya adalah wajib bisa membaca Quran, tetapi sarananya ada orang yang bisa baca Quran dengan baik tanpa guru, di mana dia melalui YouTube dia belajar Al-Quran, melalui TV-TV dan radio sunnah, atau hal yang lain, baca buku, metode Iqra misalnya, metode Syafi'i, ya, metode Syafi'iyah misalnya, dia banyak baca-baca metode-metode cara membaca Quran dengan baik misalnya, dan itu membuahkan hasil sementara dia tidak belajar sama guru. Intinya dia sudah mencapai tujuan, dia membaca Quran dengan baik, ya. Dan tapi lebih baik lagi ketika dia bisa memperdengarkan bacaannya, karena bisa jadi dianggap dia sudah benar tapi ternyata kurang benar, karena masalah makhraj juga perlu adanya guru. Jadi lebih baik memang, ya, seorang ketika akan baca Quran, dia memperdengarkan, menyimak bacaan Al-Qurannya di hadapan guru, agar bacaannya lebih baik dan lebih benar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Untuk para pendengar dapat bertanya pula melalui pesan singkat yang dapat Anda kirimkan. Namun sebelumnya kami kembali angkat di kesempatan berikutnya melalui layanan line telepon bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Kaji Cikarang. Nah, sebelumnya mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Iya, iya. Ya. Silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Ini mengenai surat Al-A'raf ayat 204 ya. Baca Al-Quran di luar sholat sama lagi sholat, gimana itu? Yang apabila Al-Quran dibacakan gitu, harus diam apa sih? Iya. Lakunya di luar sholat apa di lagi sholat itu gimana? Nah, terima kasih atas jawabannya. Ditunggu dari jawaban Ustaz. Iya. Baik. Silakan Ustaz. Memahami, ya, firman Allah Jalla wa Ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu
Itu berlaku di dalam dan di luar salat. Ya, berlaku di dalam dan di luar salat sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi kita tidak hanya mendengarkan bacaan imam di dalam salat, misalnya dia membaca Al-Fatihah kita menyimaknya, kemudian juga ketika dia membaca surat kita menyimaknya, tapi juga ya kewajiban menyimak bacaan Al-Qur'an juga berlaku ya di luar salat, juga berlaku di luar salat sebagaimana menjelaskan para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karenanya bukan termasuk adab ketika kita menyetel Al-Qur'an di mobil, ya menyetel ya siaran Al-Qur'an atau menyalakan radio atau menyalakan radio dan di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an, lalu kita ngobrol, maka bukan termasuk adab. Ya, maka kita tidak menerapkan adab dalam hal ini. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sepatutnya menyimak, mendengarkan. Kalau kita tidak bisa mendengarkan, menyimaknya, maka matikan. Matikan hal tersebut ya. Karena apa? Karena juga Rasulullah SAW menegaskan wa idza qara'a fansitu, umumnya, umum dalilnya. Rasulullah mengatakan wa idza qara'a fansitu. Jika imam salat maka dengarkan. Nah, Imam Ahmad mengatakan, ya, para ulama berijma. Ayat Al-A'raf 204 itu kata Imam Ahmad, bahwa ayat tersebut lebih berlaku pada orang yang berada di dalam salat. Orang yang berada dalam salat. Jadi, ya makanya sebagian ulama mengatakan cukup kita tidak perlu baca Quran, kita cukupkan bacaan imam. Bacaan Al-Fatihahnya, bacaan suratnya, kita tidak perlu membaca baik Al-Fatihah maupun surat. Tapi juga ayat ini berlaku di luar salat. Berlaku di luar salat, tetapi penekanannya tidak sekuat di dalam salat. Ya, penekanan perintahnya tidak sekuat di dalam salat. Di luar salat sangat dianjurkan untuk mendengar, menyimak. Seandainya seorang sedang nyetel qiraatul Quran, lalu dia sambil ngobrol, apakah berdosa? Yang sahih tidak berdosa, tetapi kurang beradab. Wallahu taala a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat atau telah masuk pertanyaan dari WhatsApp. Beberapa pertanyaan senada yang menanyakan berkaitan dengan seorang wanita, Ustadz, ingin bertanya karena sampai saat ini ada masih kebingungan apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran atau tidak, karena ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah al-bara'ah asliyah. Asalnya mereka boleh membaca Al-Quran baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci seperti haid dan nifas. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang melarangnya. Nah, tentang dalil yang mengharamkannya, tentang dalil yang melarangnya, disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan ya dalam kitab Minhatul Allam. Beliau mengatakan, ya, dalam hal ini tidak ada dalil sahih. Dalam hal ini tidak ada dalil sahih dan jelas yang melarang wanita haid menyentuh dan membaca Al-Quran. Ya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Jadi yang sahih, bolehnya wanita haid dan nifas menyentuh dan membaca Al-Quran secara mutlak. Kenapa boleh? Karena tidak ada dalil yang sahih dan yang jelas-jelas melarang. Ada sahih tapi tidak jelas. Hanya sifatnya ke arah, seolah-olah melarang tapi tidak tegas larangannya. Ada dalil yang tegas melarang tetapi tidak sahih. Jadi ketika hal itu terjadi, tidak ada dalil yang sahih dan tegas melarang wanita haid membaca Quran, berarti kembali pada hukum asal. Hukum asalnya mereka boleh baca Al-Quran
kecuali ada dalil yang melarangnya, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di pesan singkat seorang ikhwah Bapak Nafi di Semarang yang bertanya, Ustadz ingin bertanya apakah benar setiap malam Jumat membaca surat Al-Kahfi? Syukur atas jawabannya. memang dalam hal ini para ulama hadis ya mempermasalahkan tentang membaca hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat ya. Apakah sahih hadisnya pengkhususan surat tersebut di malam atau di hari Jumat? Karena jelas sekali hadisnya dalam tentang masalah itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi ya di malam atau di hari Jumat, jelas sekali, yaitu di mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka di malam Jumat ya, sebagai misalnya saya bacakan ada dua hadis, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuran min maqami ila Makkah wa maqabi 10 ayat min akhiriha fakharajat dajjal lam yusallat alaihi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi persis seperti yang diturunkan, maka baginya cahaya dari tempat ia membaca hingga Mekah. Dan barang siapa membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, maka akan terjaga di fitnah Dajjal ketika ia muncul. Kemudian juga hadis man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adhalahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan Allah akan pancarkan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Ya. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah. Ada hadis bunyinya yaumal jum'ah, ada hadis mengatakan lailatal jum'ah. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adalahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan pancarkan kepadanya cahaya antara dirinya dan Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya, apakah hadis-hadis ini sahih? Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya, hadis-hadis yang pertama yaumul jum'ah ya diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', jelas sekali man qara'a surat Al-Kahfi yaumul jum'ah. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Jadi para jemaah sekalian, memang ada ya riwayat yang tidak mengkhususkan hari. Jadi hanya memutlakkan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada ya tidak disebutkan hari Jumat. Tetapi ada perawi ya yang menyebutkan hari Jumat atau malam Jumat, dan dia adalah perawi yang thiqah. Ya, ada kaidah dalam ilmu hadis, ziyadatu thiqati maqbulah. Tambahan riwayat seorang perawi yang thiqah itu diterima. Jadi kita tidak bisa mengatakan dhaif, lemah, hanya karena ada beberapa perawi yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Kahfi tapi tidak menentukan waktunya, tidak menentukan harinya. Tapi ada perawi yang menyebutkan itu. Jadi kita katakan ini adalah ziyadatu thiqah. Ada tambahan riwayat dari seorang perawi yang thiqah. Dan akhirnya para ulama, sebagian ulama hadis mensahihkan hadis yang menyebut waktu ya terkait membaca surat Al-Kahfi, baik itu di malam Jumat maupun di hari Jumat, dengan keutamaan yang berbeda-beda. Di malam Jumat kita membaca Al-Kahfi, Allah Jalla wa Ala memancarkan cahayanya ya di antara dirinya sampai ke Masjidil Haram. Barang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memancarkan cahaya
ya, antara Jumat sampai Jumat berikutnya. Jadi Allahu a'lam ikhwatal iman, hal ini adalah amal yang tidak perlu menjadi polemik. Seandainya ada pendapat ulama yang lain, tetapi kita katakan ulama yang mengatakan bahwa soal kahfi bisa dikhususkan pada malam dan hari Jumat membacanya, dan itu adalah memiliki pendapat yang memiliki kekuatan dalil, maka tidak perlu dijadikan polemik, tidak perlu dibuat, tidak perlu menyampaikan hal-hal yang meragukan. Ya ikhwatal iman, zaman kita zaman orang-orang jauh dari amal. Zaman orang-orang jauh dari amal. Zaman orang-orang dekat dari bid'ah. Apakah pantas ketika kita mengetahui orang-orang sekitar kita malas beramal, dekat dari maksiat, dekat dari bid'ah, apa yang mereka lakukan setiap malam Jumat? Qur'an Yasin, khusus surat Yasin. Nah, mereka mengkhusus surat Yasin. Tidak ada dalilnya, jelas sekali tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Haid. Ketika kita melarang, lalu apa solusinya? Subhanallah, ini salah satu bijak dalam dakwah. Ketika kita melarang, kita beri solusi, ya, agar mereka dekat kepada sunnah, yang segera beralih secara perlahan dari tradisi mereka yang lama, di mana mereka senantiasa membaca surat Yasin. Yang kedua, ikhwatul iman, menimbulkan keraguan. Mereka sudah bertahun-tahun mengamalkan soal kahfi, membaca di malam dan hari Jumat, lalu melontarkan pendapat, sementara ada pendapat ulama yang memiliki kekuatan dalil. Ala kulli hal ikhwatul iman, cobalah kita lebih bersikap bijak. Siapapun dia, seorang dai, seorang ustadz, tidak semua ucapan yang benar disampaikan di setiap tempat. Ke semua orang, di setiap waktu, apakah hasilnya maslahat lebih besar atau tidak? Pertimbangan itu ikhwatul iman. Kalau hal itu disampaikan, khilaf para ulama tentang kedudukan hadis tentang membaca surah kahfi di malam Jumat, disampaikan di majelis khusus, di majelis talabatul ilm, lantas mereka mungkin ingin mendiskusikan tentang takhrij hadis. Tapi kalau itu disampaikan ke orang awam, wallahi mereka akan mengalami keraguan, bingung dia. Benar enggak sih? Benar enggak baca surah kahfi di malam Jumat? Katanya hadisnya dhaif. Wallahi masluh hadza. Ini enggak pantas ikhwatul iman. Saya ingin sampaikan yang sahih, wallahu a'lam, bahwa termasuk sunnah membaca surah kahfi di malam dan di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikut pertanyaan yang membahas kembali atau bertanya kembali tentang wanita haid. Ustadz, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah wanita haid yang membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu? Demikian Ustadz, mohon disampaikan penjelasannya. Silakan. Tidak perlu, karena wudu tidak bermanfaat. Gitu. Wudu itu kan hanya bisa mengangkat hadas kecil. Sementara haid itu kan hadas besar. Ya. Kalau jadi dengan wudu tidak masalah, tanpa wudu pun tidak masalah. Ya. Tanpa wudu pun tidak masalah. Kalau dia berwudu sebelum dia baca Quran, seorang wanita haid, bukan karena keyakinan bahwa dengan wudu maka dia dalam keadaan suci, ya, dari hadas kecil, ya, kita katakan maka itu keliru. Tetapi kalau dia berwudu karena ingin berusaha dalam keadaan suci atau mengamalkan amalan dicintai Allah Jalla wa'ala, walaupun wudu itu tidak bermanfaat bagi dia atau tidak mengangkat hadas, tetapi bermanfaat dari sisi di mana dia berwudu karena Allah Jalla wa'ala, karena dia suka mencintai wudu, mencintai amalan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dia mencintai amal, dicintai Allah Jalla wa'ala, ya, lalu dia mana dia berwudu sebelum baca Quran meskipun dia haid, maka insyaallah labas. Insyaallah enggak apa-apa insyaallah. Wallahu taala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kita akan angkat kembali di layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ini Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar, silakan Pak. Saya mau tanya ini masalah apa? Kalau di mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahnya itu, dulu sering kita jumpai tertulis di halamannya ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Ini sering diartikan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang
suci dari wudhu atau suci dari hadas besar dan kecil. Bagaimana sebetulnya Ustaz? Kalau apakah begitu kita menyentuh Al-Quran harus bersuci dulu, atau maksudnya ada yang mengartikan hati seseorang tidak akan tersentuh dengan kandungan Al-Quran kecuali orang yang bersih dari iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya, akhlak-akhlak yang buruk itu Ustaz. Bagaimana sebenarnya Ustaz, saya minta tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar dari Riau. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Ya, baik Pak Mukhtar dari Riau. Yang pertama, bahwa apa yang Bapak tanya itu nanti kita akan bahas tentang adab Al-Quran berikutnya, yaitu adab Al-Quranul Karim. Adab membaca Al-Quran adalah dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran. Nah, apakah maksud dengan suci di sini? Ya, apakah maksud dengan suci? Itu nanti kita akan bahas, ya. Kita akan bahas. Insyaallah taala kita akan bahas. Kemudian terkait dengan suci ini maksud bukan hanya suci fisik dari hadas, ya, dan juga dari najis, tetapi juga suci hati. Para ulama tidak pernah ketika mereka membahas tentang suci, la yamassu ilal mutahharun, Al-Qur'anul Karim ketika berbunyi tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Para ulama tidak pernah menyinggung yang maksud dengan suci di sini dari penjelasan Al-Qur'an, maksudnya adalah suci hatinya. Mereka hanya mempermasalahkan, ya, khilaf yang terjadi di antara mereka adalah apakah boleh seorang wanita yang tidak suci, yaitu haid karena haid atau nifas, membaca Al-Quran? Apakah boleh seorang yang junub baca Quran? Apakah boleh seorang yang tidak punya wudhu dalam keadaan memiliki hadas kecil, dia baca Quran? Itu ulama jadi mengatakan suci di sini, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mereka tidak pernah memahami suci maknanya suci hatinya dari segala penyakit hati, dengki, sombong, riya, sum'ah. Ini terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Karena Al-Qur'an bukan amalan hati. Al-Qur'an itu amalan lisan yang dibaca dengan hati. Ya, jadi yang didukung adalah bagaimana ketika baca Quran dia suci dari apa? Dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak berkaitan dengan hati. Hati yang dimaksud ketika baca Quran adalah khusyuannya. Fokus ketika dia baca Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur, seperti itu. Tapi apakah dia harus bersih dari sombong, sifat? Berapa banyak orang yang tidak suci kalau begitu? Saya termasuk, banyak bahkan mungkin para ulama tidak lepas dari sifat dengki. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, innal ulama ghira asyaddu min at-taish. Para ulama itu memiliki kecemburuan terhadap ulama yang lain melebihi kecemburuannya burung merak. Berarti mereka juga tidak suci dong. Berarti tidak boleh baca Quranul Karim. Saya kira ini pemahaman yang terlalu melebar, ya. Intinya adalah suci dimaksud ketika baca Quran suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian sore hari ini, dan kita akan mengakhiri kesempatan ataupun kajian ilmiah di kesempatan ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup pelajaran kita, Ustaz. Silakan. Nah, ikhwatul iman rahimahullah, Al-Qur'anul Karim adalah pegangan hidup seorang muslim. Ya, pegangan hidup seorang muslim. Dia adalah hujjah, dia adalah argumen. Kita tidak akan pernah dekat dengan Al-Qur'an. Kita tidak akan pernah dekat dari Allah Jalla wa Ala kalau kita tidak dekat dengan Al-Qur'an. Kita tidak akan pernah mengenal Allah Jalla wa Ala kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'anul Karim dan tidak mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kuncinya agar kita dekat dengan Allah, kalau kita ingin meraih keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat, maka kita harus dekatkan diri dengan Al-Quran. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan Al-Quran? Bukan cuma menghafal Al-Quran. Nggak cukup hanya menghafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya dengan benar. Karena ujung dari Al-Quran itu amal. Allah Jalla wa'ala menghadirkan kita di dunia untuk beramal. Bukan hanya untuk membaca Al-Quran. Makanya di akhir hayat, di akhir kehidupan dunia, Allah cabut Al-Quran dari dada-dada manusia. Allah cabut Al-Quran dari mushaf-mushaf.
Udah nggak ada lagi Al-Quran. Apa maksudnya? Karena sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Sudah tidak boleh lagi seorang beramal. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyiru wa ma lam ta'u wa ma lam tatlu syams maghribiha. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah menerima taubat, yaitu amal seorang hamba ketika rohnya sudah sampai tenggorokan dan ketika matahari terbit dari barat. Jadi kita baca Quran untuk beramal. Itu mengamalkan Al-Quranul Karim. Amal apa yang dikamalkan? Amal yang merupakan bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian yang bisa sampaikan daripada ikhtitam atau penutup daripada kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.